Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Baitul Jannah beserta jajaran pengurus, para bapak, para ibu jamaah Masjid Jami' Baitul Jannah Ambar Regency, yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sekalian dari perkara-perkara yang kita khawatirkan, perkara-perkara yang buruk seperti wabah penyakit. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur dengan turunnya hujan ini. Semoga menjadi salah satu asbab turunnya rahmat untuk kita semua. Dan kita pun berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikanlah air hujan ini yang penuh manfaat. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan malam ke-17 daripada bulan Safar 1442 Hijriah ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita dalam rangka taat kepada Allah, dan hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah, ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas 6 macam sifat hati. Pada kesempatan ini kita akan membahas masih berkaitan dengan hati, yaitu faktor apa saja yang menjadi penyebab timbulnya penyakit hati. Tentu yang dimaksud hati di sini adalah perspektif Islam dalam kacamata agama kita, bahwa kita ini punya qalbu. Saya ulang kembali, beberapa pertemuan lalu saya sampaikan bahwa qalbu adalah, kalau menggunakan bahasa yang agak ilmiah dikit, dimensi abstrak ketuhanan. 3 kata, dimensi abstrak ketuhanan. Maksudnya satu ruang yang bersifat abstrak alias batiniah, sebab adanya di dalam, yang urusannya adalah untuk urusan ketuhanan. Di dalamnya untuk husnudzon, baik sangka kepada sesama, yakin kepada Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah, ikhlas dalam berbuat, ridho dalam menerima, sabar dalam menahan ujian. Nah, itu urusannya di qalbu, termasuk niat yang mesti ikhlas. Tapi ketika satu perangkat tidak digunakan untuk semestinya, fungsinya, istilah kata namanya disfungsi, tidak berfungsi semestinya. Pisau kalau digunakan oleh seorang koki atau digunakan oleh chef, tentu akan maslahat. Digunakan untuk memasak, mengiris bawang, sayuran, buah-buahan. Tapi ketika digunakan oleh seorang residipis, penjahat, atau orang yang temperamen karena kesal kemudian dia menusukkan, nah itu jadi tidak berfungsi yang semestinya. Nah, qalbu itu bisa menjadi tidak berfungsi alias bermasalah, atau bahasa kitanya penyakit hati. Dalam Al-Quran ada fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam surah Al-Baqarah, saya lupa itu ayat 10 atau 11, bercerita tentang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah. Wa minan nasi 8, yukhadi'un Allah 9, berarti 10. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka orang-orang munafik itu ada penyakit marad, karena hatinya bermasalah. Nah, yang akan kita bahas ranah kita hari ini adalah apa saja penyebab timbulnya penyakit hati. Yang pertama,
yaitu lemahnya iman. Itu yang paling mendasar yang menyebabkan timbulnya penyakit hati. Contoh di antara penyakit hati adalah dengki. Dengki itu rumusnya adalah senang melihat susah, susah melihat senang. SMS. Senang melihat susah. Orang lain susah, senang kita. Berarti hati kita bermasalah, sakit, dengki. Atau susah melihat senang. Bahasa sederhananya, orang lain beli parabola, dia beli Paramex. Pusing. Orang lain beli rumah, dia riut sirah. Gitu kira-kira. Orang lain beli kulkas yang dingin, dia panas dingin. Kira-kira begitu. Orang dengki, dia akan mencari celah dan mencari citra buruk dan memperburuk citra orang yang didengkinya. Kalau tidak ada sesuatu aib yang bisa didengkiin, maka dia akan memfitnah. Tuh, orang dengki begitu. Dan orang dengki bisa panjang umur, bisa pendek umur. Pendek umur kenapa? Dia pendek umur karena tersiksa melihat orang yang dia dengki itu malah tambah sukses. Bisa panjang umur, dibiarkan oleh Allah untuk melihat orang lain sukses. Jadi mau pilih yang mana? Pandemi itu bikin hati kita bermasalah. Malah secara kejiwaan akan membuat kita tertekan, batin tidak akan tenang. Nah, penyakit hati itu timbul karena pertama lemahnya iman. Orang yang hasud imannya lemah. Kenapa? Loh, mestinya dia itu banyak bersyukur. Orang lain dapat kesuksesan, orang lain yang dapat nikmat, mestinya dia ikut bahagia, ikut bersyukur, ikut senang. Kalau ternyata dengki, berarti imannya bermasalah. Ingat, iman itu bukan sekedar di hati toh, bukan sekedar percaya saja. Satu kesatuan dari tiga hal. Tasdikun bil qalbi, kata para ulama, ya. Al-iman tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Nggak cukup dengan hati doang, Pak. Wa iqrarun bil lisan, diikrarkan dengan lisan. Lisan berucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi dengan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi dengan sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tapi nggak cukup berhenti sampai ikrar. Wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan seluruh anggota. Kalau iman jangan sekedar di hati, praktekkan. Kalau orang beriman dia akan bersyukur. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Allah, maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Maksudnya rahmat Allah meliputi kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar. Kudu syukur, jangan kufur. Orang beriman kan bersyukur. Kalau nggak bersyukur, berarti imannya sedang lemah. Satu waktu ada yang datang nih, tentang kisah orang yang syukur dan tidak bersyukur, ada terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Orang pertama datang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, Musa alaihissalam, saya ini banyak sekali harta, kemewahan saya banyak, saya pusing. Terus saya minta agar kamu minta kepada Allah agar saya ini berkurang hartanya. Saya pusing banyak harta. Orang pengen punya banyak harta, dia pengen
berkurang hartanya. Kata Nabi Musa, udah kalau ente pengen berkurang gampang. Caranya bagaimana? Ente gak usah bersyukur. Apa kata orang itu? Bagaimana saya tidak akan bersyukur wahai Nabi Musa? Saya punya ini, punya itu, saya bisa ini, bisa itu. Itu karena anugerah dari Allah. Masa saya nggak bersyukur? Oh nggak bisa. Kalau saya harus meninggalkan syukur. Ya udah pulang. Datang orang kedua, orang miskin. Wahai Nabi Allah Musa, saya ini orang miskin. Terus saya pengen agar Allah memberi saya harta yang berlimpah. Apa kata orang kedua? Apa yang harus disyukuri? Kata Nabi Musa, bersyukur apa yang kamu miliki, apa yang Allah berikan. Kata orang kedua, apa yang harus aku syukuri? Aku ini miskin. Ini ngeluh terus. Maka direview, orang pertama makin kaya karena bersyukur. Yang kedua, yang miskin makin miskin karena tidak bersyukur. Tuh, orang beriman dia akan bersyukur. Orang beriman dia nggak akan dengki. Orang dengki itu dia tidak bersyukur. Kenapa? Selalu melihat orang lain tuh, orang lain tuh enak banget, orang lain itu punya nikmat dan ingin agar nikmatnya berpindah kepada dirinya. Maka orang yang punya penyakit hati diantara sebab timbulnya adalah karena lemah iman. Nah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu selain membenarkan dengan hati adalah berupa ucapan dan amal. Yazidu wa yanqus. Kecenderungan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah kencengnya itu iman sebab melakukan ketaatan, dan berkurang itu keimanan sebab maksiat. Kalau kita lagi hadir ngaji, lagi taklim, dengerin tausiah, mau itu tul hasanah, hati kita makin iman. Ya Allah, takut amat mati. Lagi takziah, lihat orang meninggal, takut amat kalau saya mati. Makin kenceng imannya. Tapi kalau lagi maksiat, ya nggak tahu sih ya bagaimana ketika maksiat misalnya. Apakah imannya makin kenceng apa makin berkurang kira-kira? Kalau makin kenceng, mestinya tinggalkan itu tempat maksiat, tidak bermaksiat. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, adanya godaan setan. Nah ini, ya. Allah Ta'ala sudah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah, ya. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Nur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti khutuwat. Khutuwat itu sering diterjemahkan langkah-langkah. Tapi saya baca beberapa literatur, khutuwat itu sering digunakan untuk istilah strategi. Jadi setan itu punya strategi, Pak. Setan tidak pernah mengajarkan kebenaran, tapi yang ada setan mengajarkan merasa paling benar. Setan selalu punya siasat dan strategi. Itu ada tuh bahasan tentang setanologi apa namanya. Jadi membahas tentang bagaimana setan menyesat-nyesatkan. Nanti kita bahas insyaallah di lain kesempatan. Jadi bagaimana tipu daya, talbis iblis, setan, ada kajian khususnya nanti. Nah, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Langkahnya aja nggak boleh diikuti, apalagi pekerjaannya. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu, maka sesungguhnya itu setan ya'muru bil fahsya, memerintahkan, menyuruh
kepada perbuatan jijik. Dalam Al-Quran kata fahsya itu diantaranya terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32. Di antara contoh bentuk al-fahsya adalah zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian janganlah kalian mendekati zina. Dekat aja nggak boleh. Ada orang ngeyel, oh dekat nggak boleh deketin, ngerjain boleh dong. Salah, deket aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Kenapa? Innahu, sesungguhnya zina itu kana adalah fahisyah, perbuatan keji, wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan atau jalan yang buruk. Maka setan itu yang menyuruh kita kepada perbuatan keji. Keji itu apa sih? Yang bertolak belakang dengan hati nurani, itu fahsyah. Wal mungkar, dan kemungkaran yang bertolak belakang dengan hukum yang berlaku, hukum agama, ya juga hukum positif. Nah, orang melakukan orang sakit hati itu karena ada dorongan apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang selalu membisikkan. Al-khannas itu yang membisikkan. Sudur dada, maksudnya dalam hati, bisikin. Makanya bergabung dan berkumpullah dalam satu majlis yang baik bersama orang-orang yang baik. Kalaulah kita belum bisa menjadi orang baik, setidaknya kita kebawa oleh forum yang baik. Makanya kata Nabi, perumpamaan orang yang bergaul dengan orang perangai yang baik dan bergaul dengan orang yang perangainya buruk seperti bergaul dengan apa? Kalau dengan orang baik seperti bergaul dengan tukang minyak wangi. Sedikit banyak kecipratan, enggak dikasih juga kita kecipratan, enak, bagus, wangi. Tapi kalau bergaul dengan orang yang perangainya jelek, itu seperti bergaul dengan tukang pandai besi. Punten, mohon maaf, bukan berarti menjelekkan tukang las. Kita deket sama tukang las, kena pretelan api. Itu diantara contoh. Diantara contoh saja. Dikasih juga nggak mau, apalagi kena. Tuh. Maka dari itu, ya, kita ini harus berkumpul dengan orang-orang baik supaya kita ini tidak tergoda oleh godaan setan. Karena Pak, setan itu adalah satu karakter yang durhaka dan ngajak orang lain durhaka. Dalam surah Al-Baqarah ada ayat begini tentang orang munafik. Masih ayat berapa? 12 atau 13 saya lupa. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Tapi ketika mereka bertemu dengan syayatinihim, apakah bertemu dengan setan? Bukan, tapi dengan pembesar-pembesarnya, dengan koncok-koncoknya sesama kaum munafik. Loh, manusia, iya manusia. Tapi kenapa disebut syayatinihim? Karena setan itu adalah karakter durhaka dan ngajak orang lain untuk durhaka. Jadi godaan setan itu macam-macam memang. Ya. Nah, maka kalau begitu bagaimana? Ya, kita satu, bergabunglah, berkumpullah dalam kumpulan yang baik dan bersama orang-orang baik alias orang-orang saleh. Karena apa? Kalau bergabung dengan orang-orang baik ke bawah pengaruh baik, orang buruk ke bawah pengaruh buruk, dan di situ ada upaya setan untuk menyuruh kita kepada perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga yang membuat timbulnya penyakit hati karena ada syirik. Ini syiriknya bukan kayak orang Sunda. Mana mas syirikan jelema, nah itu mas syirik iri.
Ya, ini mas syirik. Artinya menyekutukan Allah, menduakan Allah. Syirik itu bisa dari level kecil. Mana contohnya? Ya, riya. Ya, kata Nabi, sesungguhnya yang aku khawatirkan dari kalian adalah asyirkul asgor, syirik level kecil. Kata para sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Apa? Riya. Pengen dilihat oleh orang, itu level kecil. Kenapa ingin dilihat oleh orang itu disebut syirik? Walaupun syirik level kecil, karena satu sisi dia itu mengharapkan pujian dari manusia, hayang ka alam orang Sunda mah. Sisi yang lain dia juga pengen dapat pahala. Lebih besar lagi, lebih parah lagi kalau menyekutukan Allah, mempercayai bahwa ada kekuatan yang hebat selain Allah. Gitu. Makanya hati-hati dengan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallah, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni ay yushraka bihi, dosa orang yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni maduna dzalika, segala dosa selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang melakukan kesyirikan lantas dia meninggal nggak keburu tobat, nah itu yang akan diampuni. Tapi kalau ada orang yang melakukan kemusyrikan sebelum meninggal dia tobat, ya, dan Allah Maha penerima taubat, yaitu hak prerogatif Allah untuk menerima taubat. Karena apa? Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam, yakni kita sebagai manusia nih, itu memiliki potensi salah. Punya dosa nggak begitu Pak? Punya. Bohong kalau nggak punya dosa. Apalagi saya tukang ngomong di depan nih, banyak dosa. Tapi sebaik-baik orang yang punya salah, sebaik-baik orang yang punya dosa adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Maka kalau itu orang tadinya melakukan kemusyrikan, sebelum meninggal dia sudah taubat dulu, itu Allah yang menerima. Nah, syirik inilah yang diantaranya menjadi sebab timbulnya penyakit hati. Yang keempat, yaitu selalu bermaksiat, gemar melakukan kedurhakaan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ngeri-ngeri sedap. Maksiat itu kan artinya durhaka, berarti membangkang, berarti bertolak belakang dengan ketaatan, melakukan dosa. Ketika seseorang melakukan dosa, kata Nabi, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a, apabila ia melakukan kesalahan, ia melakukan satu dosa, ya, khati'atan, halnya satu kesalahan, maka nukitat fi qalbihi, dititikkan dalam kolbunya, nuktatu sauda'u, dengan satu titik yang warna hitam. Nuktatun, udah jadi bahasa kita, noktah. Ada kan bahasa Indonesia noktah, noda hitam, titik hitam. Ketika seorang hamba melakukan dosa, itu di kolbunya dititikkan satu titik, satu noktah warna hitam seperti noda. Fa idza huwa naza'a, maka apabila ia berhenti dari dosa, meninggalkan dosa, wastaghfara, ia juga mohon ampun kepada Allah, wataba, lantas ia bertaubat kepada Allah, suqila qalbuhu, maka itu hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wa in ada,
Dan jika ia kembali melakukan dosa, zida akan ditambah fiha pada kolbunya tersebut apa? Titiknya. Hatta ta'luwa qalbahu, sehingga memenuhi di kolbunya itu. Ibarat cermin atau ibarat kertas, ada titik sehingga semua full dengan hitam legam. Atau ibarat cermin, satu dosa satu titik noda, banyak dosa banyak noda, tik sampai hitam legam. Tadinya sebelum ada noda bisa menangkap pantulan cahaya atau bisa memantulkan cahaya senter. Tapi ketika banyak noda, hitam legam, hitam, kira-kira mudah tidak memantulkan cahaya? Susah. Dan dipastikan tidak bisa memantulkan. Maka begitu pula Pak, orang yang kalau hatinya sudah tertutup, maka sulit rasanya untuk menerima nasihat dari kita, kecuali Allah berkehendak memberikan hidayah. Sekeras-kerasnya hati orang, kalau Allah sudah berkata kun fayakun, dapat hidayah. Tapi kita ya tetap melakukan dakwah seperti hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kasih tetap peringatan, kasih gitu, ya. Nah, jadi ketika orang banyak melakukan maksiat, dosa, bahkan itu kalau dalam tradisi pembiasaan, kalau itu sudah jadi kebiasaan, jadi tabiat, jadi karakter, maaf, banyak meninggalkan dosa sekali, banyak meninggalkan sholat. Awalnya menunda, terus malas, akhirnya meninggalkan sekali, 2 kali, 3 kali, kesono-sononya jadi satu kebiasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi selalu bermaksiat itu diantara faktor yang menimbulkan penyakit hati, termasuk malas itu. Jadi hatta ta'lu qalbahu wa huwa rona itu bahasa kita kan? Nah, itu dari bahasa Arab. Apa rona itu? Noda, kotor, sehingga si kolbunya itu kotor. Alladzi dzakarallah, sebagaimana apa yang Allah firmankan, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, ini surah apa coba? Surah apa? Kalla, sekali-kali tidak. Bal rona, tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Dosa itu membuat hatinya tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya untuk menjernihkan dan menjadi asupan rohani kita, supaya hati kita tidak keras, banyak-banyaklah mendengar, menyimak, merespon mau'idhah atau nasihat. Dan nasihat itu tidak harus orang yang berbicara, Pak. Nasihat itu tidak selalu orang yang berbicara, seperti ustadz, muallim, guru, kiai, ajengan, masyayikh saja. Tapi juga bahwa nasihat itu ada yang tidak bicara. Apa? Yaitu orang meninggal. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Karena tadi nasihat itu ada yang bisa bicara, ada yang nggak bicara. Kita hadir dalam prosesi pemakaman, kalau boleh ngomong itu si mayit, kira-kira ngomong, Pak Ian juga bakal sama seperti saya. Kalau boleh ngomong, makan begitu.
Dan kalau kita mau merespon juga, kita jadi tertegun. Ya Allah, saya juga akan mati. Mati gak ada yang tahu. Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan bapak-bapak duluan. Oh sama aja. Ya pokoknya begitulah. Ya, kita semua pasti akan meninggal. Maka hati-hati. Ya. Buru-buru bertaubat kalau ternyata kita ini melakukan maksiat. Yang kelima, yang menyebabkan timbulnya penyakit hati karena diantaranya adalah lalai dari zikrullah. Zikrullah itu kan ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu bukan berarti hanya ingat saja. Kalau kata Pak Quraisy ketika membahas ya Bani Israil azkuru, Al-Baqarah 40 misalnya. Hei Bani Israil, uzkuru. Uzkur itu ingat, jangan kamu lupakan. Ingat Allah, ingat nikmat Allah, jangan kamu lupakan. Uzkur itu adalah sebut, maka jangan diam, sebut-sebutlah nama Allah. Dan menyebut itu tidak selalu di lisan, tapi juga di hati. Kita membiasakan beres sholat ataupun dalam sholat itu menyebut nama Allah dengan subhanallah, subhanallah, dengan tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, supaya ketika aktivitas di luar itu sudah terpatri dalam kalbu kita senantiasa mengingat Allah. Kita uncapkan di dalam kalbu kita Allah, 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 selalu Allah. Kita habis ini dikit lagi ya. Nah, jadi orang lalai berzikir ini yang kemudian dia menyebabkan timbulnya penyakit hati karena dia anggap saya ini ketika sedang tidak ingat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik, gitu ya. Nah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, asyaitanu jasama ala qalbi ibni Adam. Setan itu mendekam pada qalbu atau hatinya anak Adam, yakni manusia. Fa idza saha wa ghafala, apabila si anak Adam ini luput dan lalai, ya, waswasa, ya, setan akan menggodanya. Fa idza dzakarallaha ta'ala khannasa, dan apabila manusia ingat kepada Allah, maka setan akan bersembunyi, makanya mendekam. Kayak selalu zikrullah. Yang keenam, bangga dengan amal. Nggak bolehlah kita bangga dengan amal. Toh amal yang kita lakukan itu karena rahmat Allah. Makanya Nabi pernah bersabda, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Sungguh amal seseorang itu tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Berarti orang masuk surga bukan karena amal, ya. Qalu, kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, tidak juga dengan anda ya Rasul. Qala la wala ana, ya tidak juga dengan saya. Illa an yataghammadini Allah bifadlin wa rahmatin, melainkan Allah telah meliputiku berupa rahmat dan keutamaannya. Artinya kita ini masuk surga karena rahmat Allah dan anugerah dari Allah. Fasaddidu wa qaribu, maka berlakulah kalian sesuai dengan sunnah, artinya yang benar. Wa qaribu, dan berlakulah sedang, tidak berlebih-lebihan. Nah, dari sini bahwa kita masuk surga bukan karena amal. Terus ada yang nanya, kalau begitu buat apa kita beramal soleh? Pertama, kita bisa beramal karena rahmat Allah. Karenanya jangan bangga dengan amal. Ngapain bangga? Situ beramal juga karena rahmat Allah. Yang kedua, masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Sebab kalau mau dihitung-hitung, banyakkan dosa, banyakkan pahala. Ngaku aja dosa, ya.
Jadi rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, karunia-Na Allah lah rahmatnya. Iya. Kalau adil ditimbang banyakkan dosa, kira-kira begitu. Nah, maka kita masuk surga karena amal. Terus buat apa beramal? Setelah masuk surga dengan amal itu, makanya ada pintu surga namanya Babur Rayyan. Untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa. Nah, itu amal itu untuk menentukan di level surga yang mana. Nabi pernah bersabda, "Ana wa kafilul yatim bil jannah kahataini." Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim kelak di surga seperti ini. Berarti amal kita, betul nggak? Yang kemudian membuat kita ini ada surga di level mana. Nah, bangga dengan amal itu membuat kita timbul penyakit hati. Singkat, yang lain-lainnya diantaranya adalah melalaikan ibadah dan sholat. Tadi sudah disinggung. Jadi kalau kita menyepelekan ibadah, sholat, nanti akan timbul penyakit hati. Malas diantaranya. Yang ke-8, cinta dunia dan takut mati. Karena cinta dunia, takut mati, dia ini akhirnya sombong, dia ini akhirnya ria, dia ini akhirnya dengki, tidak senang orang lain mendapat nikmat. Maka terhadap dunia biasa saja. Dikasih alhamdulillah, belum ya bersabar. Kemudian yang ke-9, kenapa timbulnya penyakit hati? Karena kurangnya ilmu agama, karena kurangnya asupan gizi berupa ilmu. Maka inilah pentingnya kita hadir di majelis ilmu supaya kita tahu. Seperti halnya Bapak tahu penyakit corona gejalanya bagaimana. Kenapa? Tahu ilmunya walaupun bukan dokter. Oh, gejala diantaranya begini. Kenapa? Karena sudah diedukasi. Begitupun kita, karena tahu ilmu agama, insya Allah, oh ini tidak boleh karena ini bisa berpotensi dengki, ria dan sejenisnya. Yang ke-10, panjangnya angan-angan atau tamak. Panjang angan-angan dan tamak. Apa tamak itu? Rakus, maruk, serakah. Bahasa Arabnya toma, to mim ain. 3 huruf ini disambung berongga, lingkaran. Yang namanya lingkaran ada ujungnya enggak? Nggak ada. Ya begitu juga orang yang rakus, dikasih 1 pengen 2, dikasih 2 pengen 3, terus nggak ada ujungnya. Itulah yang kemudian menjadi sebab timbulnya penyakit hati. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit hati. Dan seperti halnya kita nggak mau kena penyakit tertentu, maka hindari perkara-perkara yang menyebabkan timbulnya itu penyakit. Begitu pula dengan penyakit kolbu. Sebagian besar sudah kita bahas. Yuk kita hindari yang kayak begitu-begitu tadi. Kita bersihkan pelan-pelan dari kolbu kita, dari diri kita, sehingga kita terhindar dari penyakit kolbu sedapat mungkin dan semaksimal mungkin. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada nanti mangga. Amal dan ibadah. Oke. Amal itu artinya perbuatan. Ibadah itu artinya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah itu ya satu kesatuan. Kita beramal, amal saleh, amal ibadah. Berarti apa? Apa yang kita lakukan satu kesatuan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak beramal diniatkan ibadah, penghambaan kepada Allah. Gitu Pak ya. Gitu ya. Jadi bukti kita beriman adalah amal. Makanya tadi tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Di dalamnya adalah ibadah yang kita amalkan, yang kita praktekkan. Apa? Oh, khutbah. Oke, khutbah itu kan secara bahasa khatobah, artinya menyampaikan secara tutur kata lisan. Syiar itu adalah menyiarkan, itu bahasa Arab. Syiar itu menyiarkan, bahasa Indonesia juga ya, menyiarkan agar ilmu agama dan simbol-simbol agama tersiarkan, terumumkan, terpublikasi kepada masyarakat luas. Dan khutbah adalah bagian dari syiar. Ceramah adalah bagian dari syiar. Begitu Pak. Oh, masuk yang mana nih? Khutbah. Khutbah itu bagian dari amal yang bernilai ibadah.
Khutbah itu adalah satu amaliyah, aplikasi, perbuatan yang memiliki dasar nilai. Nilainya adalah ibadah. Ya, jadi ibadah itu kan ada yang ibadah mahdhah, ada ibadah goer mahdhah, ada ibadah yang langsung dan ibadah yang tidak langsung. Maka ibadah itu boleh kita sebut sebagai satu dasar yang sifatnya menyeluruh. Bapak ketika tidur, misalnya saya tidur supaya malam bisa bangun salat sunat tahajud. Itu tidurnya itu kan amal, tapi bisa bernilai ibadah ketika diniatkannya dengan niat yang bagus. Makanya dalam kitab Ta'limut Ta'lim, berapa banyak orang yang beramal dunia tapi karena baiknya niat, motivasinya benar, motivasinya betul, maka dia mendapatkan pahala karena bagusnya niat. Tapi ada orang yang beramal-amal ibadah tuh, amal-amal perbuatan secara kasat mata atau itu adalah ibadah, tapi karena buruknya niat maka dia tidak mendapatkan pahala karena riya. Kira-kira paham, Mbak? Jadi amal itu ya adalah perbuatan gitu ya. Dan amal ibadah saya tadi sudah sampaikan satu paket, karena ibadah itu adalah pondasi dasarnya. Begitu Pak ya? Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqih lana qarabatin lana fi dinina ma'alil qudri untha wa dzakar wasmunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilafan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.